Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Pada sore yang indah ini, marilah kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan berkat dan anugerahnya, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah ibu-ibu pada sore hari ini. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan ibadah masih dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, yang bertakhta jam surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau beri sepanjang hari ini, sehingga kami semua bisa berkumpul bersatu hati di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan sertai jalannya ibadah pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, kami serahkan semua hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita memuji dengan pujian PKJ nomor 304. Kita nyanyikan 2 kali. Muliakanlah hai jiwaku. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami datang lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami datang tidak membawa kesucian hati kami Bapa, melainkan kami membawa setumpuk dosa. Baik dosa yang kami sengaja maupun tidak, baik dosa melalui tutur kata kami, baik dari tingkah laku kami, baik itu dosa terhadap kedua orang tua kami, saudara kami, suami, anak, istri kami, rekan kerja kami, tetangga kanan kiri kami, terlebih dosa terhadap Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat hari lepas hari, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami layak untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, Bapak Didik yang sudah Engkau tunjuk sebagai pelantar firman, kiranya Tuhan urapi hati, mulut, dan perkataannya, sehingga apa yang disampaikan beliau seturut dengan kehendak-Mu, bukan seturut kami manusia yang berdosa. Berfirmanlah Tuhan, kami, para pak ibu-ibu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 52. Kita nyanyikan bait pertama, Sabda Tuhan Allah. Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan pada hari ini terambil dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14 yang demikian firman. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang
terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Sebagai ayat nas, ambil dari ayat yang ke-14a. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ibu-ibu dan saudara dan saudari, saya akan memberikan judul renungan pada hari ini, impian bahagia. Berbicara tentang mimpi, impian, cita-cita, harapan, pastilah setiap orang mempunyainya. Dan mestinya impian itu baik dan indah. Meskipun dalam merancangnya setiap orang mempunyai latar belakang masing-masing. Ada yang mempunyai impian dan harapan karena melihat pengalaman orang lain yang mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Ada yang memiliki talenta tertentu dan bermimpi dapat memaksimalkan talentanya sampai berhasil. Ada pula impian yang lahir dari pengalaman pribadi yang pahit atau kelam dan berharap dapat mengubahnya menjadi kebahagiaan. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, nubuat yang disampaikan oleh Yeskiel memiliki makna akan datang waktunya Tuhan membangkitkan kembali bangsa Israel. Seperti tulang kering yang kembali hidup. Ini adalah sebuah jawaban sekaligus impian dan harapan bangsa Israel di tengah pengalaman keterpurukan hidup mereka. Bangsa Israel yang mengalami pembuangan, tercerai-berai, dijajah layaknya tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah. Suatu saat akan dipulihkan dari keterpurukan yang tiada harapan. Nubuatan ini menjadi asa bagi Tuhan. Tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan Tuhan berfirman akan memberikan rohnya, membuat mereka hidup dan berjaya di tanah mereka. Impian melalui nubuatan Yeskiel ini diberikan dengan harapan bangsa Israel tidak kehilangan pengharapan dan mereka dapat
menjalani kehidupan dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, impian, harapan, cita-cita adalah tempat kita meletakkan pengharapan, melecut kita untuk mencapainya, serta memampukan kita bertahan di tengah situasi apapun. Entah pada saat baik-baik saja ataukah di tengah situasi sulit. Dengan memiliki pengharapan akan datang masa yang baik, maka kita dapat menghadapi kehidupan meskipun impian dan harapan itu tidak kita ketahui pasti kapan terjadi. Bahkan jalannya bisa jadi panjang dan melelahkan. Namun itu tidak boleh melemahkan pengharapan kita. Sebab pengharapan akan mengasah dan menguji iman percaya dan keberserahan kita pada masa dan waktu Tuhan. Milikilah selalu impian dan harapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan itulah yang memampukan kita menghadapi kehidupan. Pengharapan membawa kekuatan menghadapi kehidupan. Dan syukuri apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan tadi. Semoga firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman dan berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut kembali firman Tuhan dengan memuji dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan bait 1 dan keempat. Bila topan keras melanda hidupku. Sembari kita mengumpulkan persembahan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertakhta di surga yang mulia, Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang sudah Tuhan tanam di muka bumi ini, khususnya di GKJW Cangkring. Kiranya Tuhan sertai perkembangan gereja kami, program-program yang direncanakan. Kiranya Tuhan berkati, khususnya Bapak Pendeta David Prasetyawan, selaku Kepala Gembala kami, beserta keluarga yang mendukung.
Kiranya Tuhan berikan kesehatan senantiasa selalu. Tuhan berkati segala pelayanannya, serta penatua dan diakon juga yang menjadi rekan sekerja Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan senantiasa selalu dan tanggung jawab dalam pelayanan. Dan semua warga jemaat GKJW Cangkring, kiranya Tuhan juga berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan berkati pimpinan kami sehingga pandemi ini segera berakhir dengan segala yang diupayakan oleh pemerintah kami, baik dari tenaga medis maupun dari pemerintahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan juga berkati pimpinan kami dari tingkat atas sampai ke pelosok desa. Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan beri kebijaksanaan dalam memimpin bangsa negara tercinta ini. Sehingga tercipta kehidupan bangsa yang aman, tentram, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan pakai sebagai sarana prasarana pelajaran kerajaan-Mu di dunia. Dan tangan-tangannya memberi, kiranya Tuhan limpahkan berkat berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, sehingga apa yang dicita-citakan kelak akan tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan buat muda-mudi kami. Kalau ada yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan sediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan apabila ada saudara kekasih kami yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan sediakan tepat pada waktunya, terlebih yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan penyertaan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mas Wanita GKJW. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Ibu-ibu dan saudari, mari kita menerima berkat. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan. Kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kita semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Amin.